Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala shauma Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum ibu yang masih setia dalam satu baris yang kosong-kosong, juga bapak-bapak, hamba-hamba Allah, walaupun di sini cuacanya sangat bagus. Kemarin kita dari mulai maghrib itu hujan besar, angin, malahan saya di jalan kena es, ya gitu kan. Untung untuk kulkasna, tapi esna sehingga saya ketika ceramah malam itu jamaahnya itu sangat sedikit ya, karena memang hujan. Sekarang cuaca cerah, alhamdulillah masih sedikit. Mudah-mudahan ini perjalanan kita ini ya menghabisi rahmat ya, menghabisi al-awalu rahmat gitu ya. Ini seharusnya rindu kita pada bulan Ramadan itu sungguh dahsyat. Karena kita harus mempunyai statement bahwa belum tentu tahun depan kita bisa lagi bertemu dengan Ramadan. Belum tentu. Ya, kelihatan dari wajahnya wajah-wajah kematian sadayana ya. Dan maut mahlutas keturunan gitu ya, tidak bisa dihindari. Sehingga mengapa baginda Rasul setiap mau masuk Ramadan beliau menangis ya. Rasulullah wae nu bade ka surga nangis, ada orang teuing ka surga tiket lagi tegaduh ya. Jangan tiket surga, tiket U20 saja sudah nggak jadi gitu ya. Jadi ini sebenarnya, jadi seharusnya memang di sinilah maka saya ditanya oleh Pak Haji Imron gitu, apa temanya? Ya temanya lebih tepat kita berbicara karena konteksnya di aman wa taqwa, di iman dan takwa. Di sini kelihatan ya, mengapa Al-Baqarah 183 itu diawali dengan amanu, diakhiri dengan tatakun, kan begitu. Karena hanya orang-orang ini saja yang bisa berhasil di dalam saumnya. Tanpa iman saum susah. Ya. Tanpa iman nggak bisa kita saum. Nanaonan Gusti berang-berang abdi haus teu nginum-nginum acan eta cai loba Gusti, cai seke ge aya. Dihareupeun cai got kitu herangna. Gitu. Karena iman semuanya serba difilter kan, enak gitu ya. Iman ke kantor ya dengan bawahan yang biasanya tidak pernah assalamualaikum, jadi assalamualaikum di Ramadan mah. Utara pakai kerudung gitu ya, kerudung pakai sarung begitu. Ya, ada sebuah kesejukan amanu, kesejukan iman, ya, beda. Di atasnya ibu-ibu biasanya segala aya lipstik ya. bedak kapur bagus dibawa kabehanana di atas eta. Tetapi ketika Ramadan yang dibawa mah apa yang dibawa? Quranul Karim, Al-Quran dina kantongna. Kunaon mah bawa Quran nuju Ramadan. Ari engke tos Ramadan moal lipstik deui we. Ngahanca eta lipstik. 5 menit goreng patut saeutik lipstik deui. Salah nu hiji beureum nu katuun hiji hideung. Ya sing sirangan tapi nikmat model sekarang ini ya. Orang yang beriman itu nikmat segala-galanya. Kalau tanpa iman ngapain sih? Salat tarawih hanya sunnah muakkad kok posisinya. Ya. Tapi karena iman hampang, ringan banget. Ya Allah simkuring hoyong man soma Ramadana imanan wa ihtisaban
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hoyong diampuni Gusti. Hoyong abdi ibadah Ramadan dengan sebenar-benarnya ya Allah semuanya. Bukan hanya wajib ya Allah, yang sunat saja hayang dilakonan Gusti. Bisi maut simpuring ya Allah. Da gerentas hata teh sigana maut isukan Gusti. Nah itu kan. Orang yang beriman hanya berbicara kematian hari esok dia. Hanya berbicara kematian dalam 1 detik lagi. Seueur aya nama. Ya, banyak yang meninggal pada bulan Ramadan sekarang ini, banyak usianya masih muda-muda pada maut kok sekarang ini. Peperihan ketika Covid udah pada mati. Nah ini yang saya katakan bahwa iman dan takwa menghasilkan rizqan halalan thayyiban. Makanya nikmat saja lagi sahur. Coba. Padahal kalau dihitung-hitung ya gaji si papa can gaji hanya nasi mama ayah daging ayah lauk itu kan ya. Tidak masuk ke dalam akal kita. Di mana sih mama nganduknya di mana irama ya gitu kan. Tapi selalu saja nikmat. Ayah wae kamu lalaban mah tilalap terong ya tak kokak ya segala ayah ngajejer jeung samal-samalna. Kenapa kita seperti itu di rumah tangga kita? Amanu wattaqo. Kalau kita gandengkan 183 Al-Baqarah dengan surat 7 ayat 96 itu nyambung menggunakan interpretasi sistematis Allah menggunakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Coba bayangkan. Orang yang tadi beriman, yang ujungnya riweuhnya adalah takwa, kata Allah, jelema anu iman dan takwa akan diturunkan barokah rezeki di langit dan di bumi. Rezeki bukan hanya berupa uang, rezeki ketenangan, ketentraman, ya. Sakinah, mawadah, warohmah itu rezeki. Sekarang sudah tidak banyak yang sakinah, mawadah, warohmah. Di dalam setiap khutbah nikah kan doanya sakinah, cing mawadah, cing warohmah. Kade eta surat nikah entong digadekeun, demal bisa digadekeun mah. Hati-hati surat nikah sampai jangan ada di pengadilan agama tong dibikin ke advokat. Ya. Tapi sekarang bagaimana? Karena tidak modal amanu wa taqwa, nikah 2 bulan cerai, ya. Nikah 3 bulan cerai. Ramai dikonotifikeun malahan mah ya. Malahan pengacara mahan profesinya hanya pengacara, anu cerai taresep. Malahan encan cerai kudu cerai gancang. Da eta duitna tidinya dapurnanya ya. Masak daging teh tina perceraian begitu. Sehingga di TV kan advokat kalau ada yang caranya artis itu kudu nongol we kieu tah kudu huluna teh kaciri gitu tah. Supaya laku ya. Ini kan karena tidak iman dan takwa, semua apapun tidak akan beres kok. Coba Ramadan karena iman dan takwa tadi ya Bu ya. Nikmat we. Setiap ayat adzan itu selalu alhamdulillah terus adzan. Sok geura lain Ramadan aya adzan kakarget tadi adzan deui aing mah. Amak-amakan di situ ya. Makanya kenapa baginda Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku ingin setiap bulan itu Ramadan. Ya. Karena nikmat Ramadan itu. Masuk ke kantor, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semua bawahannya, waalaikumsalam Bapak. Hai bawahanku semuanya, sekarang Ramadan, jangan dulu korupsi ya. Nanti setelah Ramadan kita korupsi lagi. Kan begitu. Modalnya tidak iman dan takwa. Ngeri kita ya. Uang rakyat yang hese capek, pajak, ya dipaksa orang kudu bayar pajak. Dipaling gitu ya.
Karena apa? Ini modal para pejabat kita, modal yang ketika itu disumpah menjadi ASN itu harus bertakwa kan gitu ya gaya ya, bertakwa, kabeh bertakwa. Pada kenyataannya tidak ada. Makanya tidak ada barokati minas samai wal ard, tidak ada barokah ke orang-orang yang tidak takwa itu, tidak ada sama sekali. Punya harta kekayaan bukannya jadi sembako tuh sekarang coba loba di mihrabnya Nurul Jami sembako segitu pinuhna. Karena ketika iman dan bertakwa itu, harta itu tidak ada apa-apanya ketika itu. So kita, tadi Pak Ustadz, Pak DKM mengatakan, Alhamdulillah, kotak amal sesuai daftar hadir, kan gitu kan. Makanya kudu diharap ditulis ya, siapa yang hadir di Masjid Nurul Jami sabarapa dimasukkan kotak amal, upami teu asup kotak amal balik deui, nggak ada. Karena itulah yang menjadi syafaat kita di yaumil hisab. Bukan uang kita yang sekarang didepositokan, uang kita yang jadi emas geluntungan, uang kita yang ditabung, bukan harta kita. Harta kita yang sekarang ini dengan ringan kita berikan sodako, ya enak. Kenapa kita ringan? Tadi kita ya sedang beriman dan sedang bertakwa. Kalau beriman dan bertakwa, segala-galanya serba ringan, dia mudah aja, tidak ada tedeng aling-aling. Di mana di masjid yang sekarang ini tidak ada kolak sokja, kita mengadakan penelitian. Di mana di masjid manapun yang tidak ada cireng, gehu, bala-bala, ya minimal korma, di mana coba cari. Semua masjid sekarang ini penuh oleh makanan-makanan tajil. DKM setelah lebaran bisa ngejual eta kolak. Ya, kenapa begitu ringan? Barokati minas sama iwal ar, karena diberikan barokah urang ku Allah. Iya jelema teh soleh-soleh deui. Subuh salat namanya tekun tadarusan. Di situ membentuk, memperkuat nilai iman kita. Al-imanu atasdiku bima da'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bil kalbi au qaulan au fi'lan. Orang yang beriman itu hatinya bersih saja. Sering kita mengucapkan upami di masjid aya si bapak eta meni tenang gitu nya. Aya kita sering mengucapkan. Rindu si bapak eta teh ka mana nya teu aya. Coba. Kalau kita dirindukan oleh manusia, apalagi dirindukan oleh Allah, ini salah satu indikasi kita orang yang beriman. Upami si ibu teh usianya ada 80 tahun, tere maut si ibu teh. Tetapi kalau ada isi ibu eta teh asa tenang, teh hirup. Nah, ini tandanya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang mengatakan kalau ada si bapak eta, wah geus lah kacau di masjid gitu. Ya, dina sakuna gaya gapleh. Nah, diomongkan segala rupanya. Ini manusia tidak beriman di hadapan Allah. Apalagi kalau kita tafsirkan lagi di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang sering dibacakan oleh Hatib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuh, kembali lagi kepada ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa itu akan aku berikan dari yang tidak disangka-sangka. Apa yang diberikan Allah? Yarjuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki barokah. Coba bayangkan. Itu udah janji Allah. THR Allah itu pasti. Beda dengan THR manusia. Jadi kalau kita bulan lain seperti Ramadan, jadi saya kira selalu mengusulkan yang namanya makanan takjil ya kepada masjid itu, cobalah tidak hanya Ramadan gitu ya Pak ya. Setiap maghrib ya di bulan nanti itu ada makanan lagi ya. Betapa besar pahala orang seperti itu. Allah memperlipat gandakan pahalanya. Jadi kita selalu ibadah itu dikotomi, ya, dipilah-pilah kita.
Padahal maut orang tidak ada yang tahu. Wajah orang geus kaciri wajah taneuh, wajah alam kubur sadayana. Oleh karena itu, mau tidak mau hayu orang jadikan Ramadan ya yang tadi saya katakan betapa rezeki itu sangat mudah didapatkan. Dari mulai Arca Manik sampai Nurul Jamil, tukang kolak ngajajar lamun di meter sabara kilo eta tukang kolak. Dari Arca Manik sampai Bukit Dago ini berapa banyak kuliner-kuliner. Semuanya dengan barokah. Alhamdulillah. Dina bulan Ramadan rezeki kami sangat bertambah Pak Ustadz. Rezeki kami banyak Pak Ustadz. Apa sih sebenarnya? Amanu wattaka la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Tetapi vonis Allah di dalam surat Al-A'raf 96, walakin kadzabu, tapi sayang cek Allah. Banyak manusia yang kembali lagi iman dan takwanya tidak dibawa lagi. Setelah puasa ke kantor maling lagi. Sudah puasa, sholat juga poho deh, malahan poho rokaat. Ibu-ibu coba lihat ya, kalau ibu-ibu lihat TV, lihat yang bagus-bagusnya. Ada seorang anak yang dari lahir tidak dikasih mata ya, Ajam al-Mu'jizat itu ya, matanya nggak ada. Tapi dia hafiz 30 juz. Ada orang boga mata ya, al-kafirun ge tibalik sampai ayeuna ya. Ya, dahsyat ya. Oleh karena itu jadikanlah Ramadan ya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah tarawih yang sekarang ini di Nurul Jamil formasinya jangan lupa ya Bu ya. Dua-duanya 5 kali, 1 witir ya. Ya. Karena ada yang 2-2-2 dulu formasinya 3. Hukum itu begitu ya Bu ya. Yang penting tidak dhaif ya. Ketika itu hasan, mutawatir, apapun boleh ya, apalagi dalam posisi sunat. Ya, sekarang menggunakan 2-2 sampai 5 kali 1 ada contohnya. 3 ada contohnya. Ya, yang tidak ada contohnya yang mana? Yang tidak taraweh. Itu tidak ada contohnya. Itu saja ya, mudah-mudahan Allah memberi barokah pada kita semuanya. Rezeki kita sampai nanti 11 bulan ke depan barokah seperti ini ya. Enak ya, tangan kita itu uangnya ketika Ramadan 10.000, 20.000 karena kotak amal, setelah Ramadan 2.000 perak. Itu kebanyakan karena iman dan takwanya sampai Ramadan. Insya Allah di Nurul Jamil, karena saya di sini perintis, pendiri Nurul Jamil dengan Pak Imron dan juga orang tuanya yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, ayah saya juga meninggal, ibu saya meninggal juga sama pengajar ibu-ibu di sini. Saya yatim piatu, mohon diedarkan kotak amal buat yatim piatu. Supaya supaya barokah. Sudah berpuluh tahun saya ada di sini, ya. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.